Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelas yang beranggotakan saya sendiri, Indah Sumaningsih, dan rekan saya, Nuri Aslina dan Cindy, dari program Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan SD. Pada saat penayangan presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas, Anda bisa menanyakannya pada saat akhir presentasi. Pada kegiatan belajar pertama, kita akan membahas mengenai konsep dan prinsip penilaian PKN SD. Pada pendidikan kewarganegaraan, sebagai salah satu bidang kajian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 dan program studi yang fungsi dan perannya antara lain sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan pendidikan kewarganegaraan. Penilaian dalam dunia pendidikan, yang berarti penilaian suatu kegiatan yang amat strategis. Hal ini dikarenakan penilaian akan menentukan nasib bangsa dan anak didik kita. Prosedur dan pelaksanaan penilaian yang dilakukan dengan tidak mengindahkan norma-norma akan berakibat fatal bagi nasib anak didik kita. Penilaian pada hakikatnya proses pengambilan keputusan terhadap keberhasilan anak didik. Apakah anak didik dapat dinyatakan berhasil atau gagal dalam menguasai suatu keterampilan tertentu. Selanjutnya, kegiatan belajar 2 yaitu membahas mengenai berbagai alat penilaian dalam PKN SD. Tujuan penilaian yaitu informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individual, informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut, informasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, motivasi belajar siswa, informasi semua aspek kemajuan setiap siswa, bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan keterampilan minat dan kemampuannya. Terdapat 4 konsep penilaian, yaitu ada non-tes dan tes. Dalam non-tes terdapat jenis-jenis penilaian, yaitu skala sikap, checklist, kuesioner, studi kasus, dan portofolio. Dalam tes terdapat tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Penilaian tes tertulis mengukur hasil belajar yang bersifat kompleks. Dalam pelaksanaan bentuk tertulis, siswa lebih tenang dan yakin karena merasa tidak berhadapan atau tidak ditanya secara langsung oleh guru penguji yang bersangkutan. Selain itu, penilaian dapat lebih bersifat objektif karena tulisan merupakan bukti otentik yang dapat dijamin akuntabilitasnya. Dan selanjutnya tes perbuatan atau yang disebut juga performance treat, tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri siswa. Alat yang digunakan adalah lembar pengamatan. Selanjutnya, tes lisan. Tes ini digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Selanjutnya yaitu penilaian non-tes.
Instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari respon, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. Jenis-jenis penilaian non-tes yaitu observasi, kuesioner, wawancara, daftar cek, skala pilihan, studi kasus, dan portofolio. Selanjutnya, ketiga, kita akan membahas mengenai model-model alat penilaian PKN SD. Pengembangan alat penilaian PKN SD terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir soal, memperbaiki soal tes, merakit soal, melaksanakan tes. Daftar kata kerja operasional yang digunakan dalam perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, model alat penilaian PKN SD. Membandingkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, mengoperasikan, mengkonstruksi, menafsirkan, menerapkan, membuktikan, penilaian, dan mengelola. Kedua, kompetensi dasar, yaitu menghitung, mendeskripsikan, menguraikan, mengurutkan, mendemonstrasikan, mensimulasikan, menghafal, menyusun, menggerakkan, melakukan, menuliskan, dan mensaripatikan. Model-model alat penilaian PKN. Yang pertama, pengembangan soal pilihan ganda. Pokok soal yang merupakan permasalahan yang akan ditanyakan kepada siswa harus dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak membingungkan siswa. Yang kedua, mengembangkan soal bentuk uraian. Lebih baik menggunakan soal butir-butir uraian dalam jumlah yang banyak, tetapi jawaban yang diminta cukup singkat. Yang ketiga, mengembangkan model penilaian non-tes. Model penilaian perbuatan, model penilaian skala sikap, model penilaian daftar cek. Model penilaian catatan anekdot adalah catatan kejadian khusus yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan individu atau kelompok siswa. Model penilaian daftar cocok. Kita bisa melihatnya dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, model penilaian skala bertingkat. Skala bertingkat atau numerical rating scaling adalah alat penilaian non-tes untuk mengukur karakteristik tertentu sebagaimana diharapkan muncul dalam diri siswa. Model penilaian sosiometri. Alat penilaian non-tes yang bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana sikap sosial siswa di kelas, terutama terhadap teman-temannya, dinamakan sosiometri. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang struktur hubungan sosial anggota kelompok dalam suatu kelompok formal. Model penilaian pedoman wawancara, yaitu interview langsung, interview tak langsung. Model penilaian daftar baik dan buruk. Kita dapat melihatnya dalam tabel berikut ini. Model penilaian daftar tingkat urutan. Kita bisa melihatnya dalam tabel berikut ini. Pada kegiatan belajar 4, kita akan membahas mengenai penggunaan model alat
penilaian PKN SD berbasis portofolio. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian portofolio. Portofolio berasal dari bahasa Inggris. Portofolio berarti kumpulan hasil karya siswa yang menyajikan kemajuan, pencapaian, dan prestasi masing-masing siswa yang mencakup partisipasi siswa dalam memilih muatan portofolio, kriteria seleksi, kriteria penilaian, dan fakta-fakta yang mengembangkan diri para siswa. Aziz Wahab mendefinisikan portofolio penilaian sebagai sebuah laporan tentang proses belajar siswa, sebuah kumpulan hasil belajar siswa yang menunjukkan kepada siswa atau orang lain tentang hasil kerja siswa yang telah dicapai dalam satu atau lebih bidang. Menurut Nuryani Rusman, konteks asesmen berkenaan dengan portofolio meliputi berikut ini. 1. Tujuan. Dokumen peningkatan atau kemajuan peserta didik selama satu kurun waktu tertentu. 2. Peran penilaian dalam pembelajaran portofolio. 3. Tujuan penilaian portofolio di kelas. 4. Prinsip penilaian portofolio. 5. Karakteristik portofolio. Adapun kelebihannya, memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. Selanjutnya, memungkinkan pendidik menilai keterampilan atau kecakapan peserta didik. Mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Memungkinkan pendidik mengintervensi proses dan menentukan di mana pendidik tersebut perlu membantu. Mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual siswa dari waktu ke waktu, menunjukkan prestasi akademik dan memotret potensi siswa. Adapun kelemahannya, memerlukan waktu relatif lama. Pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Tidak ada kriteria yang standar. Selanjutnya, perbedaan tes dan portofolio. 1. Menilai siswa berdasarkan sejumlah tugas yang terbatas. 2. Yang menilai hanya guru berdasarkan masukan yang terbatas. 3. Menilai semua siswa dengan menggunakan satu kriteria. 4. Proses penilaian tidak kolaboratif. 5. Penilaian diri oleh siswa bukan merupakan suatu tujuan. Yang keenam, yang dijadikan perhatian hanya pencapaian. Portofolio sebagai berikut. 1. Menilai siswa berdasarkan seluruh tugas dan hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. 2. Siswa turut serta dalam menilai kemajuan yang disampaikan, kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian berbagai tugas dan perkembangan yang berlangsung selama proses pembelajaran. 3. Menilai setiap siswa berdasarkan pencapaian masing-masing. Keempat, menilai proses penilaian kolaboratif. 5. Siswa menilai diri sendiri menjadi satu tujuan. Sekian presentasi yang dapat saya bacakan. Terima kasih.